kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sumsel Menyapa. Nah, kita sudah memasuki segmen dialog, tentunya kita akan membahas mengenai pentingnya public speaking di era digital. Tentunya di era digital saat ini public speaking ini menjadi keterampilan yang semakin penting dimiliki dan juga banyak manfaatnya yang sangat besar. Mulai dari ini meningkatkan daya saing di dunia kerja, juga memperkuat personal branding. Nah, hari ini kita sudah hadirkan narasumber kita, ini praktisi public speaking, ada Ibu Diana Efrianti, SEMM. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, ini ya. Kiki panggilnya Bunda aja ya, Bunda Yanti. Silakan. Ya, ini kan lebih, ini boleh Kiki ceritain ya Bunda ya, ini juga salah satu ini penyiar senior ya di TVRI Sumatera Selatan ya. Ini terima kasih loh Bunda sudah hadir. Ini tapi Bunda, mungkin sebelum kita ngebahas nih mengenai public speaking ini berapa pentingnya, apalagi di era saat ini, mungkin kalau sebelumnya kan banyak nih Bun profesi-profesi lainnya. Ini kenapa sih Bunda jadinya memang awalnya mendalami penyiar di public speaking juga, dan ini mungkin diceritain juga nih di TVRI Sumsel juga gimana? Waduh, ini ngobatin rindu ya hari ini. Seperti zaman-zaman dahulu ya, seperti Kiki ya. Iya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama berbagi bersama pemirsa ya. Karena dulu backgroundnya adalah penyiar, ya ini diambil. Ya, kenapa kita tidak geluti? Betul. Karena public speaking sangatlah penting bagi setiap manusia. Karena public speaking adalah seni berbicara di depan umum. Betul. Ya. Ya. Biasanya ini adalah momok ya. Orang tak ada fojinya. Agak takut ya. Ya, Bunda, foji, rasanya. gemetar, gugup, ya, kemudian gagap, ya, dan semuanya ada di situ, ada fojinya, iya. Panas dinginnya belum lagi ya Panas Bun dinginnya, gemetar, gugup, ya, gagap, semua ada di situ. Nah, berarti memang sebelumnya juga menjadi profesi, jadi sekarang ini dibukanya pelatihan ya Bun ya, lebih ke kelas ya, pelatihan untuk public speaking. Ini kalau pelatihan ini praktisinya juga sudah berapa lama nih Bun? Lumayan dari 2011 ya. 2011, wow, sudah banyak sekali nih pasti murid-muridnya ya. Karena sekarang ini mereka menuntut public speaking itu luar biasa ya. Setiap kegiatan kita memerlukan public speaking. Betul ya. Bukan hanya untuk mungkin di profesi penyiar, bukan hanya untuk penyiar saja ya Bun ya. Ada juga mungkin untuk marketing juga harus pintar public speakingnya untuk menarik bagaimana. Nah, kalau dari Bunda sendiri kan sekarang era digital sudah luar biasa ya Bun ya, apalagi di media sosial. Ini kenapa sih pentingnya memang kita harus mempelajari public speaking, bukan hanya salah satu profesi saja, tapi memang wajib nih. Iya, karena kalau kita public speaking itu menyampaikan ide-ide agar orang lain mengerti apa yang kita maksud. Ya, jadi ada berapa komponen sebenarnya yang harus kita kuasai dalam kita menyampaikan public speaking. Ada 3 V, yaitu ya verbal, ya kata-kata kita kata-kata, kemudian visual kita, dan juga vokal kita. Ya, seperti diksi kita, bagaimana kita memilih kata-kata yang baik agar orang terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan. Apalagi ini marketing, bagaimana kita mempengaruhi orang sehingga apa yang kita mau itu bisa nyampe. Kalau kita tidak tahu dengan apa yang akan kita sampaikan, tidak akan pernah sampai ke audiens, seperti itu. Kemudian visual, gerak tubuh kita juga harus dijaga, ya kan? Karena gerak tubuh ini menciptakan juga, memberikan satu makna tersendiri. Kemudian vokal itu ada juga, vokal yang perlu diperhatikan adalah istilahnya bukannya TV sebelah ya, ANTV, ya, artikulasi. Artikulasi itu kata-kata yang kita sebutkan atau kita keluarkan itu sesuai. Kemudian nada itu berkaitan dengan intonasi. Ya, intonasi kalau kita ngomong, intonasinya hai, maukah kamu untuk membeli produk saya? Gak akan pernah tertarik. Jadi pakai intonasi, hai, maukah kamu membelikan produk saya? Produk saya, iya. Jadi ada kaitannya antara artikulasi, intonasi. Intonasi juga ada bermacam-macam. Intonasinya yang monoton, kemudian tinggi rendah selalu berulang-ulang. Kemudian intonasi yang datar. Datar itu tidak ada pengulangan kata. Seperti kita ngomong seperti ini. Betul. Kemudian juga intonasi yang kalau untuk acara non formal itu adalah variatif seperti itu. Variatif ya. Ini mungkin banyak masyarakat tuh kadang public speaking lebih difokuskan ngomong-ngomong aja, tapi ternyata tuh nada-nadanya juga harus diperhatikan ya Bun ya. Karena kalau beda nada, beda apa ya, vokalnya juga, artikulasi, jadinya orang yang nangkepnya juga berbeda ya Bun ya. Jadi harus tahu nih. Tapi nih Bun, namanya public speaking nih kadang ada yang sudah disebutkan juga nih sama Bunda, ada ketakutan nih kadang
kadang ya ada yang udah gagap, gugup, belum lagi naik ke atas gemetar, naik ke atas panggung, demam panggung juga. Nah itu masih sering terjadi, khususnya Kiki juga kadang masih agak dikit ya Bun ya. Ini gimana nih Bun untuk mengatasi hal itu nih? Jadi jangan sampai kita masih demam panggung, ada ketakutan, apalagi untuk yang baru-baru kadang lebih takut nih Bun. Ya itu pertanyaan bagus sekali ya, itu karena dialami setiap orang, apalagi yang memang mereka belum pernah. Orang sudah pernah pun itu masih mengalami ya, artinya itu hal-hal wajar ya. Tapi apabila kita sudah ngomong pertama kali itu akan hilang sendirinya. Jadi emosionalnya sudah mulai teredam. Apa yang harus kita lakukan apabila kita berdiri di depan publik? Jadi pertama harus kita mempersiapkan apa yang akan kita sampaikan. Kalau kita tidak punya persiapan, contoh berperang aja. Kalau kita berperang tidak mau bersenjata, mati kan? Betul. Artinya seperti itu. Jadi jangan takut, apa yang harus kita sampaikan itu harus kita persiapkan. Nah Bun, gimana cara mempersiapkannya? Itu ada rumusnya, nanti next kita akan bicarakan. Banyak ya? Apa nih Bun? Jadi kalau ada rumus, mendadak disuruh ngomong, seperti apa ya harus ngomong? Ada rumusnya. Oh, ada rumusnya. Sapa dia. Waktu kita pertama kali ngomong, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat petang, dan lain sebagainya. Kemudian A, siapa yang hadir? Harus kita apresiasi. Yang terhormat paling tinggi, yang kami hormati, yang di bawahnya. Kemudian P, pengenalan. Di acara apa kita, siapakah kita, ya itu boleh diinfokan. Kemudian di atensi, boleh kayak tagline. Ya. Kemudian deskripsikan apa yang akan kita sampaikan secara global. Namanya dia. Jadi sapa dia. Iya. Jadi gampang kan kalau mau ngomong harus punya rumus dulu. Jadi itu persiapkan, tapi tidak terpenting tadi Bunda bilang bahwa materi yang akan kita sampaikan memang harus kita persiapkan. Kemudian juga melihat eye contact. Eye contact juga ada rumusnya. Oh, apa tuh Bun? Iya, S2L. S2L. Si, lihat. Kemudian look, jangan langsung. Assalamualaikum, ini langsung. Jadi assalamualaikum kunci dulu, baru kita berpindah, kemudian lip. Ya, S2L. Itu. Jadi untuk menghilangkan lagi, tambah lagi nih, banyak tipsnya ya. Tahan nafasnya sedikit, kemudian embuskan. Ya. Atur nafas ya berarti. Atur nafasnya kan ditahan. Kemudian jangan lupa ekspresi. Ekspresi sangat artinya menunjang penampilan kita. Ada rumusnya juga. Apa tuh Bun? Iya, 3-3-1. Kalau 3 artinya 3 senti kita senyum, 3 senti kanan, 3 senti kiri. Kita harus senyumnya dari hati, jangan terpaksa. Ya Kiki? Beda ya kalau terpaksa ya Bun. Jadi memang senyumnya luwes, kemudian dari hati seperti itu Ki. Jadi banyak sekali tips-tips kalau kita berbicara mendadak ataupun kita tidak ada persiapan. Jadi kuncinya itu tadi. Baik, ternyata rumus itu bukan hanya di matematika ya Bun ya, di public speaking juga ada. Wow, baru tahu juga nih ya Kiki, yang mungkin selama ini sudah fokus juga di penyiar, ini ada rumus-rumusnya yang memang harus kita perhatikan juga. Jangan sampai nanti agak terlupa ya Bun ya, kadang kan banyak sekali nih kegiatannya, apalagi emang sebagai ingin berkecimpungan, apalagi sebagai MC, sebagai penyiar itu wajib nih harus belajar. Tapi ini Bun, rata-rata nih kalau untuk dari kelas Bunda sendiri ini rata-rata kalau untuk yang mengikuti ini dari umur berapa ke berapa nih kalangannya? Kita memang menyediakan untuk mendidik anak-anak itu dari SD kelas 1. SD. Ya. Karena itu belajar bagaimana dia berani, kemudian dia belajar attitude-nya. Semua kita akan berikan kepada mereka sehingga dia berani untuk berbicara di depan umum. Jadi ada kelas kids, program reguler dan juga umum. Umum itu juga ya, ada. Betapa banyak mereka ingin tahu, ingin memahami bagaimana public speaking itu berbicara yang baik dan benar sesuai dengan kaidahnya dan kepentingannya. Seperti itu. Kalau dari kecil lagi nangkep-nangkepnya ya Bun ya. Jadi kalau udah besar tadi sudah menjadi kebiasaan ya. Berarti kalau public speaking ini bukan hanya sudah dewasa aja, tapi memang dari kecil tuh kalau bisa diajarkan juga untuk anak-anak. Tapi kalau untuk yang dewasa dan umum nih, gimana kalangannya memang ingin menggeluti public speaking untuk menjadi MC, penyiar, atau mungkin banyaknya ke profesi nih Bun? Ya, karena public speaking ini adalah banyak ya, bagaimana menyampaikan informasi, ide-ide kepada orang agar kita
atau kiat penyampaian kita orang bisa memahami. Ada pidato, ada presenter khususnya, kemudian host, kemudian juga ada moderator, presentasi. Nah itu sebenarnya yang memang dibutuhkan mereka. Jadi publish itu bukan hanya satu, tapi memang secara luas. Jadi bagaimana etikanya, bagaimana kita tampil, bukan good looking, tapi grooming kita tampil semuanya. Santunnya kita berbicara, etikanya kita berbicara, kemudian diksi yang kita sampaikan juga. Sehingga apa yang kita sampaikan menarik perhatian itu sebenarnya. Oh, pidato juga ternyata ya Bun pidato ya. juga. Karena mungkin ada yang biasanya nggak pidato tapi mungkin ada kenaikan jabatan tiba-tiba harus bisa pidato ya Bun ya. Ya itu kebanyakan juga itu sih. kebanyakan ya Bun? Ya karena mereka mendadak dan tiba-tiba artinya mereka ya itu tadi Koji tadi gemetar, gugup ya semua ada di situ bercampur aduk akhirnya dia menyadari bahwa public speaking itu sangatlah penting bagi kehidupan khususnya di semua kalangan. Oh wow, luar biasa ya. Karena mungkin banyak yang mikirnya public speaking lebih untuk MC aja, penyiar aja. Padahal itu di profesi juga sangat dibutuhkan pastinya ya Bun. Nah pasti namanya kita belajar nih kadang ada kendala sendiri nih Bun. Ini kalau dirasakan nih dari anak-anak yang anak asuh Bunda nih pastinya gimana nih kendala yang masih suka dihadapi mungkin apa nih Bun yang paling sering? Paling sering artinya kalau berbicara itu memilih ya, memilih atau memahami apa sih kata-kata yang harus kita sampaikan. Nah, itu yang mereka kesulit. Sebenarnya kalau kita melatih, kita latih terus, kemudian kita harus banyak membaca. Kemudian kita juga harus berani di lingkungan kecil dulu. Lingkungan kecil siapa? Kaca. Jadi di depan kaca dulu kita ngobrol. Kalau sudah kita berani berbicara di depan cermin, mungkin lingkungan kecil di sekitarnya, ya teman-teman di kelas, di sekolah dan sebagainya, kemudian baru di lingkungan luas. Insya Allah kalau itu terus kita asah kemampuan itu, mereka akan terbiasa. Baik. Jadi jangan takut untuk memulai, kunci sukses adalah memulai. Memulai ya, memulai dulu ya Bun ya. Jadi memulainya bisa dari rumah dulu ya. Boleh. Dari depan kaca dulu bisa ya, ngomong sendiri ya Bun ya. Tapi itu praktis juga ya untuk dilatih juga. Baik pemirsa, kami akan kembali tentunya setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Mengajak Anda untuk bernostalgia ke masa lalu, mengukir kenangan lewat tembang-tembang yang merdu, merangkai memori melalui alunan lagu. Temukan melodi abadi di setiap nada pada program Tembang Kenangan. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Setiap hari Rabu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Mengartikulasikan segala kepentingan kita, tapi dengan adanya media sosial kita dapat secara lebih elegan dalam menyampaikan bagaimana aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Ketika kaum milenial berbicara, lugas, tegas, dan tuntas. Oke, saya ke audiens terlebih dahulu nih. Kita ada banyak ide kreatif yang lahir dari pikiran mereka. Karena bisnis itu bukan textbook, begitu. Nggak selalu textbook. Pebisnis yang handal itu saya kira adalah orang yang selalu berinovasi. 10 tahun menjadi salah satu pedangdut menginspirasi generasi muda untuk terus berkarya demi masa depan bangsa yang lebih baik. Tetap optimis terus kan? Dengan pembuktian loh Bang kita. Inilah Suara Sriwijaya edisi milenial. Setiap hari Kamis pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sumsel Menyapa dan tentunya kita masih berdialog mengenai pentingnya public speaking di era digital. Nah, sebelumnya sudah banyak sekali nih berbincang bersama Bunda Yanti, ini bagaimana saja nih yang harus diperhatikan untuk public speaking. Nah, tadi sebelumnya sudah dijelaskan sama Bunda nih ada 3 hal yang memang harus diperhatikan ya Bun ya, verbal, visual, dan vokal. Nah, yang kadang menjadi kadang disepelekan tapi kadang agak berlebihan nih, masalah visual nih. Yang baiknya tuh seperti apa nih Bun, kalau dari Bunda untuk kelasnya sendiri? Kalau visual artinya penampilan kita itu disesuaikan dengan karakter. Contoh, kalau kita MC wedding, MC wedding kita pakainya kaku, ya kan? Harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Acara formal kita pakai gaun, cocok nggak? Nah itu akan memang harus menyesuaikan. Bukan saja gaun, tapi etika kita di depan publik, cara kita duduknya. Karena kita adalah fokus dari apa yang audiens lihat. Ya, kemudian ekspresi kita, ekspresi bersahabat, ya, bukannya misalnya kita punya permasalahan kita memang cemberut gitu ya, tapi tetap tersenyum 331, ya, selalu positive thinking, hilangkan. Kalau kita misalnya, aduh orang itu melihatin kita ya, gimana ini harusnya, akhirnya kita tidak fokus, ya, kita buru-buru. Kalau kita buru-buru pasti belibet. Kalau kita sudah salah satu kali, otomatis blank. Apa yang harus kita bicarakan berikut ini? Ya, ada 3B itu, ingat kalau kita berbicara harus perhatikan jangan buru-buru minutes. Ya, ada standarisasinya. Jadi ada indikator bahwa kita berbicara itu apa ya? Lambat, sedang, ataukah cepat? Bisa. Jadi 120 kata sampai 140 kata, monggo nanti dicari nanti di sini. Latihan di rumah. Oh, kalau memang kita 125 kata itu masih normal kita berbicara, kita ngomongnya, kita menyampaikannya, orang mengerti. Namun juga tidak artinya asal ngomong, ya, artikulasinya juga harus jelas. Contohnya, selamat pagi Kiki, jangan selamat pagi Kiki, nah gitu ya. Ya, assalamualaikum misalnya diseret, ya itu harus diksinya juga. Pemilihan katanya, kemudian artikulasinya harus jelas dan juga intonasi sangat berpengaruh dan juga vokal kita. Ya, tempo, tinggi, rendah, dan jeda. Kalau kita nafasnya pendek pada saat kita berbicara, janganlah kita panjangkan sehingga nanti orang mendengarnya, aduh ngos-ngosan capek ya dengarnya. Pakailah pernapasan diafragma, perut. Ya, akan suaranya juga akan teratur, bagus, kemudian orang menikmati apa yang kita sampaikan seperti itu. Wow, tapi ini satu Bun, mungkin namanya public speaking tuh ada ada orang yang memang terlahir suaranya udah agak enak dengar ya, tapi ada suara juga yang terlahir agak cempreng nih Bun. Iya. Ini gimana sih memang biar bisa mengatasi suaranya enak didengar gitu? Ada tips nggak sih dari Bunda? Ya, suara itu adalah anugerah dari Allah yang patut kita syukuri ya. Betul. Namun dengan suara itu kita bisa mengolah. Contohnya tadi, kalau suaranya cempreng, oke, kita pakai pernapasan perut. Sehingga walaupun cempreng menarik gitu. Tapi itu perlu perjuangan, latihan. Betul. Bukan asal membalik telapak tangan, ya udah harusnya seperti itu ya. Pasrah, suara sudah dikasih Allah, tapi bisa diolah suara itu dengan baik. Bisa diolah ya Bunda. Orang yang R, ya artikulasi R-nya saja artinya cadel, ya, cadel. Kalau kita rajin latihan itu akan. Tapi banyak juga dari kita yang R-nya itu nggak jelas, tapi karena rajin 1 bulan 2 bulan kita latihan, alhamdulillah bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu. Wow, ya. Ternyata R juga bisa dilatih ya Bun. Itu tergantung pada diri sendiri. Ya, belajar juga harus punya target. Kalau kita kita belajar sendiri, tapi kita tidak punya target, sama aja gitu. Benar. Jadi faktor yang mempengaruhi speaker itu sendiri itu ada 3. Apa Bun? Ya, 3 L ya. 3 L. Ya, lahir, artinya dibakat dari lahir. Ya, kemudian lingkungan. Tapi kalau dua-dua itu tidak ada, kalau kita lingkungannya hanya pendiam, pasti kita nggak, iya. Kalau dijawab, ada makan, iya. Udah tidur, bangun, misalnya seperti itu ya. Jadi kalau faktor 2 itu tidak ada dengan latihan. Ya, jadi siapapun, orang yang pendiam apapun, kalau dia punya kemauan, insya Allah dia bisa belajar, ya, belajar menjadi seorang pembicara yang baik atau bisa menyampaikan ide-ide atau pesan sesuai dengan apa yang diharapkan, insya Allah. Wow.
Karena kalau kadang ada beberapa orang yang memang sudah dapat anugerahnya suaranya yang sudah agak mendingan ya Bun ya, tapi ada juga yang agak cempreng, itu bisa dilatih ya. Bisa dilatih. Air juga bisa dilatih, dan juga ini banyak sekali yang memang bisa mempengaruhi ya untuk speaker juga ya. Lingkungan, apalagi kalau memang mendesak, kadang-kadang kita harus bisa ya. Tapi yang mendesak ini kadang bisa apa ya Bun ya, bisa menjadi momen untuk mencoba juga ya. Kalau nggak ada dadakan mungkin nggak ada juga ya Bun ya untuk bisa berani tampil biasanya ya. Betul. Jadi selain rumus yang kita tadi sampaikan, juga ada bahwa pada saat kita berbicara perlu persiapan tadi, ini ada metodenya juga. Ya, ini bisa menghafal. Ya, kita dikasih teks misal, kita hafal. Itu keren. Punya kelebihannya, kelihatannya berwibawa, keren. Kayaknya tuh lebih apa ya? Lebih lies lah kayak gitu ya. Tapi ada kelemahannya kalau kita menghafal. Kalau salah satu dari kata-katanya lupa, itu bisa blank. Lupa semuanya. Iya. Kemudian juga kita secara spontanitas, keren banget kalau spontanitas. Kita bisa melihat situasi, kondisi, kelebihannya, dan kita bisa komunikatif. Tapi kekurangannya adalah kalau kita spontanitas, kadang-kadang kita tidak bisa memanage waktu kalau tidak dikasih ya kode dan lain sebagainya. Betul. Ya, kemudian kita pakai naskah. Naskah itu udah dipakai naskah ya, ada inti-intinya, itu akan lebih bagus. Jadi kalau bisa, kalau kita lebih untuk ya, kalau kita sudah bisa memahami, itu enak pakai kerangkanya saja. Jadi poin satu apa, sudah kita openingnya, sudah sapa dia, kemudian nanti di deskripsi apa tujuan kita, itu pakai kerangka saja. Contoh, kita akan ada pisah sambut ya misalnya. Ini acara non formal, itu bisa nanti disampaikan kerangkanya apa, ucapan terima kasih atas pengabdian dan lain sebagainya, itu bisa. Jadi ada lagi closingnya, closing lebih gampang lagi. Ada istilahnya pakai kekasihku. Kekasihku, ya, bukan kekasihku mau pacar ya. Kekasih itu adalah kesimpulan. Oh, kesimpulan. Kesimpulan ya. Kekasih ada si adalah terima kasih ya. Kemudian ada kutipan. Ya, ada kata-kata seperti itu. Jadi lebih enak kita untuk mengingat ya. Kesimpulan, kutipan, terima kasih, ya kata-kata yang bisa kita sampaikan nanti. Betul ya. Apalagi kadang kalau orang tuh banyak terlalu menghafal ya Bun ya. Jadi kalau lupa, udah lupa semuanya ya Bun, ngeblank ya kadang ya. Nah kalau kadang ada sisi ngeblanknya juga nih Bun. Kalau ngeblank tuh apa sih yang memang harus bisa kita lakukan nih untuk meminimalisir? Kadang kalau ngeblank tuh bener-bener sempet diem dulu ya. Gimana nih Bun? Ya, itu bagus sekali. Sering terjadi ya. Kalau kita ngeblank artinya tadi rentetannya pasti buru-buru tadi, kemudian juga apa setelah buru-buru itu tadi salah ya, slip of tongue tadi, kemudian blank. Blank itu kalau kita memang untuk mengatasinya, kita harus ada kata-kata bridging. Kata-kata bridging, dan juga kita kalau ada audiens, alihkan ke audiens. Jadi memang sebelum kita tampil itu mempersiapkan materi itu secara seluruh, artinya bukan aja penampilan kita, ekspresi kita, tapi materi itu memang harus luar biasa. Harus dipersiapkan. Tadi kalau memang ngeblank, kita sudah ada kata bridging, kemudian kata-kata ke audiens sudah tahu dengan situasi kondisinya. Apabila kita ingin tampil, memang harus datangnya, semuanya itu harus kita lihat kondisi situasi yang ada di tempat tersebut. Baik. Kata-kata bridging yang untuk ngeblank itu apa aja nih biasanya, Bun? Contoh, kalau kita sesuaikan dengan materi atau kriteria acaranya, ya, misalnya kita buat presentasi, lupa presentasi, bagaimana hadirin? Sudah, seperti itu kita alihkan, lemparkan. Dan kalau kita main sendiri, kata-kata bridging itu atau kata-kata bijak dan lain sebagainya itu sudah kita siapkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita berbicara itu paham dengan apa yang akan kita sampaikan. Nah, tapi kadang ada yang jadi PR kalau ngeblank tuh orang kadang bilangnya kayak gitu loh. Filler words ya, oke. Ya, kalau kita berbicara pakai semua ya, kadang-kadang banyak, lebih baik stop aja ya. Itu akan mengganggu. Jadi tidak pakai tapi kita berbicara dan alihkan atau stop sejenak. Baik, stop sejenak aja lebih baik sejenak, ya daripada kita mikir apa yang harus aku bicarakan berikut ini. Oke, karena kalau mikir tuh kadang nggak sengaja ya Bun ya suka menyebutkan kadang orang-orang ada momennya menghilangkan itu agak
butuh latihan juga ya Bun ya. Harus jangan sampai karena orang tuh kan menunggu seperti apa. Nah tapi kalau dari Bunda nih untuk anak-anak yang memang ingin memulai nih, apa aja sih yang harus diperhatikan? Mungkin boleh juga nih dipromosin untuk kelas Bunda juga nih. Silakan Bun. Terus bayarnya mahal. Bunda mah boleh ya. TVRI-nya ya. Ya, jadi anak-anak itu mempunyai karakter yang luar biasa ya. Karakter yang memang harus tidak dipaksa belajarnya. Jadi kita tahu dulu, anak satu dengan anak yang lain berbeda karakternya. Dia tidak bisa menerima seperti pembelajaran orang-orang dewasa. Kita belajarkan attitude dulu. Bagaimana mengucapkan salam itu adalah juga bagian dari mereka menyampaikan sesuatu. Ucapan terima kasih, tolong, dan maaf itu harus juga kita terapkan di lingkungan kita. Mereka anak-anak itu lebih peka dan lebih cepat menghafal. Kalau kita berikan sesuatu, mereka langsung mencari. Terus dia bisa juga artinya untuk memahami tidak seperti orang dewasa. Contoh pakai alat peraga seperti itu. Dan mereka senang menonton. Jadi kita putarkan video, tapi dia bisa mengambil apa pesan moral yang disampaikan. Nah terakhir nih Bun, mungkin ada pesan-pesan nih untuk teman-teman yang masih takut-takutnya belajar public speaking seperti apa? Ya, tadi seperti Bunda sampaikan bahwa belajar tidak merugikan diri, belajar akan mencapai apa yang harus kita dapatkan. Dan sekali lagi jangan takut memulai karena kunci sukses adalah memulai. Baik, jangan takut memulai ya. Bisa juga memulai dari ikut kelas Bunda juga ya Bun. Dari mana nih Bun kalau mau ikut nih? Ada Instagramnya? Nah, ada ya. Boleh disebutin nggak apa-apa Bun? Apa namanya? Oke, nanti boleh kontak sama Bunda ya kalau mau belajar-belajar ya. Baik, terima kasih tentunya Bunda, luar biasa. Ini Kiki juga hari ini ikut belajar ya mengenai public speaking ini seperti apa yang baiknya. Ternyata juga banyak sekali rumusnya. Dan juga untuk pemirsa yang masih takut-takut nih untuk memulai, harus dimulai dari sekarang. Kapan lagi ya Bun ya? Kalau bisa nih lebih cepat memulainya lebih baik juga. Karena itu salah satu kunci untuk kesuksesan juga ya Bun ya. Sebenarnya waktunya panjang. Kaitan dengan digital luar biasa banget ya. Oke, makasih banget nanti kita ketemu lagi ya Bun ya. Terima kasih Bunda. Dan saudara, demikian Sumsel Menyapa kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.